Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam program yang sama, dalam channel yang sama, yaitu pembacaan fadilah sedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan rahmat, taufik, maghfirah, hidayah kepada kita, sehingga tambah hari kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, kita lanjutkan ini hari ini, yaitu pada bab celaan terhadap kebakhilan. Yang kemarin sampai kepada ayat ketiga, ayat kedua, celaan terhadap kebakhilan. Hari ini kita mulai dengan ayat yang ketiga, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 180. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu lebih baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran 180. Keterangan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan tentang hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tetapi ia tidak membayar zakatnya, maka harta itu pada hari kiamat akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Karena bisanya yang banyak dan keras, sehingga rambutnya rontok. Di bawah mulutnya ada 2 titik, juga sebagai tanda bahwa bisanya banyak. Ular ini akan dikalungkan di lehernya, yang akan mematuk kedua bibirnya dan berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu." Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat ini dalam kitab Miskat. Hadis ini juga akan dibicarakan dalam bab kelima mengenai ancaman tidak menunaikan zakat pada hadis yang kedua. Hasan Basri rahmatullah alaih berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang kafir dan orang beriman yang kikir, yang enggan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ikrimah radhiyallahu an berkata bahwa jika hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, Ikrimah radhiyallahu an berkata bahwa jika hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta benda tidak ditunaikan,
maka harta itu akan berubah menjadi ular botak yang mengejarnya pada hari kiamat. Dan orang itu akan meminta perlindungan dari ular tersebut. Hajar bin Bayan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang dari anggota keluarga yang meminta pertolongan kepada saudara dekatnya dari hartanya yang lebih dari keperluannya, lalu yang diminta tolong tidak menolongnya dan berbuat bakhil, maka harta itu pada hari kiamat akan dijadikan seekor ular dan dikalungkan kepadanya. Masya Allah. Hajar bin Bayan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang dari anggota keluarga yang meminta pertolongan kepada saudara dekatnya dari hartanya yang lebih dari keperluannya, lalu yang diminta tolong tidak menolongnya dan berbuat bakhil, maka harta itu pada hari kiamat akan dijadikan seekor ular dan dikalungkan kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Hal seperti ini juga telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Masruq rahmatullah alaih berkata bahwa ayat ini berkenaan dengan orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala